Baik, terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Apa pendapat ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi itu sudah sangat bagus mengenai video yang tadi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita kasih tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, masih semangat kan ya? Masih. Oke, sekarang saya akan membagi ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi 3 kelompok ya, di mana saya akan memberikan satu buah cerita ke setiap kelompok. Jadi tugas ibu-ibu dan bapak-bapak harus berdiskusi dengan kelompoknya, perilaku apa yang seharusnya Ibu Lili lakukan dan berikan ke anaknya di dalam cerita ini ya. Oke, buat kelompok 1 Mbok Meta. Dan kelompok 2 Ibu Kiki ya. Jadi kita satu kelompok ya, Kelompok Pak Alif 3 ya. Ibu Desi. Sama Bu Dayu ya Bu. Ya Bu. Jadi tugas ibu-ibu dan bapak-bapak berdiskusi dengan anggota kelompoknya ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu ibu-ibu dan bapak-bapak tolong memperlihatkan kepada kelompok lain bagaimana pendapat ibu-ibu dan bapak-bapak mengenai Ibu Lili, sikap Ibu Lili yang harus dilakukan di cerita tersebut ya. Oke, saya kasih waktu. Kita pilih. Yuk kita baca dulu. Aku sedang bermain di luar memakai sandal, lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Ibu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Agus Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang masih bingung? Agus tidak boleh lagi bermain keluar Nilainya cerita ini, berarti kita baca cerita ini lalu kita memberikan tanggapan kita. Ya, memberikan mempraktikkan apa yang ada di cerita, mempraktikkan sedikit saja apa yang terjadi di cerita tersebut dan sikap apa yang diberikan Ibu Lili yang seharusnya diberikan oleh Ibu Lili. Seperti itu ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya Ibu. Bu pendamping, Ya, ini Ibu. dijawab aja, dipraktekkan maksudnya. Contoh ini kan ada Agus sama Bu Lili gitu. Contohnya saya Bu Lilinya, ini Ya, Agusnya gitu. Ya, dan Oh, tak ibu kira saya memberi jawab aja. menunjukkan sikap apa yang diberikan yang seharusnya digunakan oleh Ibu Lili dalam cerita tersebut. Seperti itu ya ibu. Maaf Bu Ibu pendamping. Oh iya. Nah gini Bu pendamping, saya kan nggak bisa baca. Kalau bacain dulu sapu pendampingnya. Biar Itu yang cerita nomor berapa? Itu yang Apa? isi ini Apa? nih, hitam Apa? yang Bisa memukul baca. itu. Yang hitam memukul ini, aku bacain mau. oh iya, Iya. Oh iya. oh iya, karena tadi aku juga karena baca. anggota kelompoknya sudah bisa baca, jadi bapak bisa berdiskusi dengan Ibu Meta ya Pak ya. Iya iya Bu. Ya Bu, Ya. Ibu pendamping, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu bilang harus dipraktekkan ini ya. Iya. Ini si hitam memukul, siapa tak suruh mukul? Bisa pukul bapaknya. Tapi jangan keras-keras Bu ya. Belai saya nggak apa-apa Bu, belai aja nggak apa-apa. Katanya Gitu. dibelai bisa Ibu ya bapaknya. Pak Adi Itu sangat belai ya. menghargai ya Pak ya. Iya, Itu beta bisa dijelasin katanya Ibu kan aja. Pak Alet tuh cari kesempatan. Baik ibu-ibu dan Untung bapak-bapak, nggak di rumah dulu. karena sudah, kita mulai saja ya dari cerita yang nomor A. Kelompok siapa yang mendapat cerita nomor A? Oh saya Bu, kelompok saya. Ya, bisa Ibu Desi bisa diperagakan sedikit saja dan ditunjukkan sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Lili di dalam cerita tersebut ya. Iya Bu. Nah kamu jadi Agusnya nak Iya. Ya. Ya aku Bisa baca, bisa baca. berdiri Bu ya. Ya, boleh berdiri Ibu. Biar kelompok lain juga melihat Cuman ya. saya orang ngepel apa pakai Bu? Ya di sini saja Bu. Oh gitu. Di depan ya. Kenapa pakai ngepel Bu? Saya pindah kalau gitu Bu ya, saya di sini ya. Ya, pinggirin dulu ya. Ya pura-pura aja ngepel Bu ya. Oh, pura-pura gitu Bu Ya. ya. Agus, kamu kan datang dari luar. Kenapa kamu masuk rumah? Kakimu masih kotor. Iya Bu, tadi saya lupa pakai sandal. Besok-besok tolong kalau keluar pakai sandal ya. Ya, maaf Bu. Ya, jangan dilakukan lagi, ingat. Sudah oke, bagus sekali ya ibu-ibu. Apakah bagaimana pendapat
kelompok lain, menurut kelompok lain, apakah sikap Ibu Lili itu sudah tepat yang dilakukan apa tidak? Dengan menyuruh Agus menggunakan sandal ketika akan bermain di luar. Bu, Ya Ibu Kiki. menurut saya sikap Ibu Lili sudah tepat ya Bu, karena dia menyarankan Agus jika keluar menggunakan sendal. Kalau misalnya tidak menggunakan sendal kan nanti kakinya Agus itu kotor. Iya. Apalagi tadi Ibu Desi memperagakan dia lagi ngepel Ibu, Oh, terus iya. tiba-tiba Agus datang dan itu kakinya kotor. Ya, ya bagus sekali ya Ibu Kiki. Dan juga Ibu Desi sudah tepat tadi menggunakan cara yang harus digunakan oleh Ibu Lili, karena kita harus memberikan perlakuan yang baik kepada anak untuk menghindari perilaku buruk anak ya Ibu Desi ya. Kalau ketika Agus tidak menggunakan sandal memasuki rumah, tetapi Ibu Desi memarahi Agus akan bisa menimbulkan sifat buruknya seperti itu ya. Terus kemudian yang cerita B. Bu, tadi nih kan udah dibacakan sama Bu Meta. Ya, Di sini juga gini ya Bu, apanya? Orangnya. Ya. Bisa Bapak Giri bisa dibantu? Ya, Bisa baca Pak Giri? bisa. Oh, nah, Pak Giri baca dulu Saya ya. baca. Ya, saya baca dengerin ya. Jelasin Pak. Nah, Biar saya maksudnya jangan. jangan Ikut mak, ikut Ikut, Mak. Bapak Bapak saya Giri ikut bermain di tiga sana, orang karena di Bapak sana ini 3 saya kan orang. cuma berdua. bertiga main. Oh, gitu ya. Ya. Ya, saya bacakan dulu biar. Ya. Ya, boleh. Selama 2 minggu terakhir kita sering memukul. Jika tidak senang, dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari, kita sedang menonton TV dan Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganggu program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjerit kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakan. Saya jadi tanya ya Bu, yang pukul ya. Ya. Saya Saya siapa? jadi Agus. Oh, jadi saya nonton ini. Apa nih? Saya Baca. Bapak Oh, menjadi jadi Ibu dia. Lilinya. Iya, iya. Kalian menjadi Ibu Lilinya. Oke, bisa diperagakan, duduk saja di sana, tidak apa-apa ya. Di sini aja ya. Ya. Ya Ibu Lili nyetrika anak Nyetrika pura-pura. Ibu saya nonton. Ya. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Ya Bu. Berarti titik. Aduh, Kok pukul-pukulan? Nggak boleh kayak sini Bu Agus, ini Agus. Nggak boleh mengganggu. Ya, mengganggu kalau dia nonton. Coba berdiri dulu di sana. Pikirkan kesalahannya ya. ya. Nah, udah gitu aja kayaknya. Udah. Ya, udah silakan duduk Pak Gia. Terima kasih ya. Untuk kelompok lain, apakah sikap Ibu Lili itu sudah benar? Menurut kelompok lain? Menurut saya benar sih Bu, soalnya Ibu Lili nggak melakukan kekerasan sama Agus dan kita gitu. Walaupun kita memukul, Ibu Lili itu sabar dia. Terus Agus diberikan kesempatan untuk memikirkan kesalahannya dengan cara berdiri di pojokan begitu. Ya, benar sekali ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Sikap Ibu Lili itu memang benar, seharusnya dia memberikan waktu dulu sebentar untuk anaknya berpikir ya, untuk merenungi kesalahannya, bukan malah langsung dimarahin seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke cerita nomor terakhir ya. Iya ibu di sini kan ada 3 ini, Ibu Lili, aku sama Ika. Sedangkan Kita cuma berdua Kita Ibu. berdua, Ini berdua Pak Alif ya. mau dia. Pak Saya Alif nggak bisa bisa ya. Oh baca. iya, karena Pak Alif nggak Iya, bisa saya baca. Ibu boleh. Desi bisa Ya dibantu. boleh juga iya saya. Ibu Desi jadi Agus ya. Ibu Kiki jadi Lili. Enggak, Ibu Kiki jadi siapa tadi? Ita. Oh berarti saya jadi Ibu Lili. Di sini ceritanya Agus sama Ita itu merengek minta uang jajan ya Ibu ya. Iya. Itu bisa. Ya, Agus minta apa dia Bu? Sama. Sama minta uang jajan juga. Yuk. Ibu, aku minta uang jajan. Aku juga Ibu. Kita, Agus, kita kan sudah sepakat untuk minggu ini kita tidak belanja dulu. Ibu baru habis sekali untuk membayar arisan ya. Tapi Agus pengen belanja. Sudah
saja belanjanya. Ayo kita pulang. Oke, menurut kelompok lain, bagaimana sikap Ibu Lili yang ditunjukkan dalam cerita tersebut? Apakah sudah benar dengan mengacuhkan Agus dan Ita karena mereka sudah berjanji untuk tidak membeli makanan dulu? Maksudnya tidak berbelanja untuk uang jajan, gitu ya? Benar Bu, benar. Sudah ya, karena kita mengacuhkan anak dengan hal-hal yang kecil itu dan tidak memberikan kekerasan fisik ataupun non fisik itu bisa dilakukan ya, karena memberikan anak itu dengan apa yang diminta anak itu tidak selalu harus kita berikan seperti itu ya. Oke, karena ibu-ibu dan bapak-bapak tadi sudah memberikan menunjukkan cerita itu dengan baik, kita beri tepuk salut dulu ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya, yaitu saya akan menunjukkan sebuah flip chart. Mungkin ada yang bisa membantu untuk memegang flip chartnya ini. Ya, saya Bu. ya. Ya, Ibu Kiki Bisa saya aja. Ya, kita dibantu Bu ya. Oke, flip chartnya ini adalah cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja, di mana usia remaja ini adalah usia paling rentan dan anak itu sangat perlu perhatian dari orang tua ya. Yang pertama itu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, di mana kita sebagai orang tua atau ibu-ibu dan bapak-bapak harus mempraktekkan juga di rumah ya, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak itu. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menjelaskan apa akibatnya dari perlakuan mereka, tidak langsung membentak ataupun melakukan kekerasan fisik karena anak melakukan kesalahan ya, untuk menghindari perilaku buruk anak. Iya Bu. Terus yang kedua, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama, di mana kita dan anak itu harus menyepakati peraturan yang akan diberikan orang tua kepada anak. Anak juga dibebaskan untuk memilih peraturannya sendiri, asalkan sudah disepakati bersama seperti itu ya. Terus yang ketiga, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab, di mana kita sebagai orang tua memberikan kebebasan kepada anak, tetapi tetap memberikan tanggung jawab kepada anak agar anak itu tetap memiliki rasa tanggung jawab seperti itu ya, agar tidak melampaui batas aturan-aturan yang sudah kita sepakati seperti itu ya. Mungkin sampai di sana apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengerti? Sudah. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Kiki. Karena sudah, sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Tolong dicermati ya. Di dalam video itu sebentar kita akan mendiskusikan pesan moral apa yang disampaikan dalam video tersebut ya. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kamu main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kamu tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan
Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Oke, apakah ceritanya film tersebut apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menceritakan sedikit saja pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Aduh, Ya Pak Alif? kalau kemana-mana kita harus mengabari orang di rumah. Ya betul. Terus yang lain? Saya Bu, Ya Pak Giri? orang tua siapa tadi? Pak Ibu Lili? Ya, bersikap sabar dalam menghadapi anaknya. Ya, apakah ada yang lain lagi? Membuat ini apa namanya, si Dewi itu membuat kesepakatan sama orang tuanya. Ya, tepat sekali. Jadi dalam cerita ini Pak Rusli dan Bu Lili itu sudah sangat benar ya, karena mereka bersikap sabar dan bisa meminta pendapat Dewi apa yang harusnya dia lakukan, membuat kesepakatan bersama ya. Tidak langsung memarahi Dewi karena Dewi pulang telat seperti itu ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus memperagakannya di rumah kepada anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak ya, untuk menghindari sikap buruk anak.